Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Safela dengan NIM 0305183195 dari Pendidikan Matematika 3 semester 6. Kali ini saya akan membahas materi mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, dan kita akan menggunakan model pembelajaran RME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, kita akan hari ini mempelajari mengenai perbandingan senilai dan berbalik senilai dengan menggunakan tabel data. Dengan menggunakan model pembelajaran realistik matematika. Nah, karena kita menggunakan model RME, yaitu Realistic Mathematic Education. Nah, kita akan membahas mengenai perbandingan di kejadian nyata. Jadi, apakah kalian sudah mengetahui apa itu perbandingan? Belum ya? Belum. Nah, perbandingan itu misalnya seorang ibu ingin membuat sebuah kue. Nah, jadi ibu akan melakukan perbandingan antara gula dengan telur. Misalnya ibu menggunakan gula 2 kg, sedangkan telurnya yaitu 5 butir. Jadi perbandingan antara gula dengan telur adalah, ada yang tahu? Perbandingan antara gula dengan telur adalah 2/5, karena yang ibu butuhkan gula itu adalah 2 kilogram. Nah, jadi perbandingan gulanya 2 dan telurnya 5, jadi 2/5. Atau bisa kita tulis perbandingan itu seperti ini. Tadi kan gulanya 2 kilogram, terus telurnya 5 butir. Jadi perbandingan gula dengan telur adalah 2/5. Atau kita bisa tulis atau 2.2 ya, 5. Nah, seperti itu. Nah, ilustrasi lainnya yaitu misalkan kita akan mengenal apa itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi saya akan membacakan sebuah ilustrasi yang pertama, yaitu Arfabian pergi ke toko buku untuk membeli 1 buah buku seharga 2.500. Kemudian ia membeli lagi buku yang sama sebanyak 5 buah dan membayar sebesar 12.500. Nah, ilustrasi pertama, Arfabian pergi ke toko buku untuk membeli 1 buah buku seharga 2.500. Kemudian ia membeli buku yang sama sebanyak 5 buah dengan harga 12.500. Nah, sedangkan ilustrasi yang kedua, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing. Nah, jadi persediaan makanan untuk 30 ekor kambing ini berlangsung selama 15 hari. Kemudian jika peternak tersebut menjual beberapa kambing
tadi. Nah, dari ilustrasi 1 dan 2, apa yang bisa dapat kalian simpulkan? Mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Senilai dan berbalik nilai. Ada yang bisa menyimpulkan dari ilustrasi ini? Ada? Silakan angkat tangannya. Oke, baik ya. Saya akan menjelaskan lagi. Nah, jadi dari 2 ilustrasi ini dapat kita simpulkan, yaitu pada ilustrasi pertama, semakin banyak buku yang dibeli oleh Alfadian, maka semakin besar pula harganya yang akan dia bayar. Paham? Dia membeli 1 buah buku seharga 2.500. Sedangkan dia juga membeli buku yang sama 5 buah dengan harga 12.500. Semakin benda yang ingin dia beli, maka semakin besar pula harga yang akan dia bayar. Paham kan? Paham, Bu. Nah, ilustrasi ini merupakan perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Mengerti? Sedangkan pada ilustrasi kedua, semakin sedikit jumlah ekor, maka semakin banyak pula semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki peternak, semakin lama persediaan makanan habis. Nah, peternak memiliki 30 ekor dan persediaan makanan hanya bertahan selama 15 hari. Sedangkan dia kemudian menjual terus sisa 25 ekor, maka persediaan makanan makin bertambah. Ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, paham sampai sini? Kalau dia perbandingan nilai, definisi dari perbandingan nilai yaitu perbandingan antara 2 besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, diperkecil, maka yang kedua juga membesar mengecil. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau dia semakin besar, maka ini juga semakin besar. Lihat, kalau dia ini semakin pertama dia 1, harganya 2.500. Kemudian jumlahnya makin besar dari 1, maka harganya juga makin besar. Ini dia, kalau dia A-nya semakin besar, maka B-nya semakin besar juga. Nah, kalau dia perbandingan berbalik nilai, kalau dia makin mengecil, ininya makin membesar. A-nya mengecil, B-nya membesar. Sampai sini ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham, silakan angkat tangan dan kemudian bertanya apa yang tidak dipahami. Nah, inilah definisi dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Paham semua? Kemudian kita akan masuk pada contoh.
contoh dari perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Contoh. Nah, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, jadi kita akan mencari jarak jika jika menghabiskan 45 liter bensin. Ini termasuk contoh dari perbandingan senilai. Karena apa? Karena jika makin besar nilai, maka nilai dari jaraknya juga akan semakin besar nanti. Nah, baik, kita akan menjawab menggunakan tabel data. Untuk mempermudah kita bikin dulu tabelnya. Sudah. Di sini liter bensin. Nah, di sini bensin, sini jarak. Ini dia semakin besar, ini juga semakin besar. Bensinnya 3 liter untuk 24 km. Terus 45 bensin untuk tidak tahu. Kita akan mencari nilai X. Nah, caranya 3 banding 45 sama dengan 24 per X. Kita kali silang. Nah, kita kali silang, yaitu 3X sama dengan 24 dikali 45. X-nya sama dengan 24 dikali 45 per 3. Nah, ini 24 bagi 3, 8. Jadi X-nya 8 dikali 45, 360. Nah, jadi X-nya ini 360. Terbukti kan kalau ini termasuk contoh dari perbandingan senilai. Karena dia makin besar nilai A-nya, juga makin besar nilai B-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki contoh untuk perbandingan berbalik nilai. Contohnya, Bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai ke sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan yang harus Bondan tempuh ke sekolah? Nah, ini termasuk contoh dari perbandingan berbalik nilai. Karena apa? Kalau dia di sini nilainya makin besar, maka kecepatannya makin kecil. Oke, kita akan menjawab menggunakan tabel. Kita bikin dulu tabelnya. Kita bikin. Di sini waktu dia makin besar, 15 ke 20 makin besar. Kemudian di sini kecepatan dia menurun, makin kecil. Nah, 15 20 km per jam. Nah, ini kita tidak tahu. Nah, untuk mencari nilai X-nya, caranya sama seperti ini. 15 per banding 20 sama dengan, nah, kalau dia berbalik nilai ini, dia akan kita balik menjadi X per 20.
selanjutnya kita akan kali silang, yaitu 15 dikali 20 sama dengan 20 X. 15 kali 20 per X-nya 20 X. Nah, ini habis. Jadi X-nya sama dengan 15. Nah, 20 turun menjadi 15. Nah, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Kemudian saya akan membagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Kerjakan secara berkelompok ya. Jika ada yang kurang paham, silakan Anda tanyakan kepada saya. Sudah siap semua? Bisa mengerjakan soalnya? Baik, 5 menit lagi. Sudah? Oke, baik ya. Sepertinya kalian sudah mulai memahami perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini.